Mudah-mudahan pertanyaan aku mewakili banyak pertanyaan teman-teman juga yang nonton face-nya Nika. Selama proses syuting kan ada jeda nih, ada break-nya gitu kan. Nah, di break itu sempat ngobrol nggak sih sama Nika, berinteraksi gitu? Kalau ada, ngobrolin apa? Jujur, yang waktu itu sih jujur aku kan juga nggak mau terlalu banyak ganggu, takutnya dipikirnya nanti banyak nanya, karena kan ya lagi kesibukan, apalagi dia lagi konsentrasi make up, kostum. Pada saat lagi sempatnya ngobrol sama dia, saya bilang saya suka ngeliat Nika main di Kabayan. Jadi dia ketawa, terus thank you, terima kasih gitu. Terus ya aku bilang, nanya kenapa, kapan ada main film lagi, ada mungkin ada produksi baru lagi enggak gitu. Dia bilang belum, aku lagi masih konsentrasi untuk itu apa namanya albumnya sementara ini. Jadi sebenarnya dia kangen juga mau apa namanya syuting di layar lebar, tapi masih fokus untuk di albumnya dulu pada saat itu. Terus ya sepanjang waktu itu saya sempat juga nanya gimana awalnya mulai berkarir gitu dari Bandung ya. Dia cerita dari awal memang dari kecil memang udah suka gitu sama musik gitu, udah suka segala macam yang berbau musik. Dia sangat passion di situ. Jadi ya gitu kira-kira dari awal perjalanannya sampai menjadi seorang Nika. Gitu. Oke. Ada lagi, Fir? Terus sempat minta foto nggak? Kan ngefans juga sama Nika. Masalahnya waktu itu nggak kayak sekarang, Mas. Kita kan sekarang gadget kita handphone ada foto. Betul. Ya bisa take foto. Dulu harus bawa kamera sendiri. Nah, pada saat itu kan juga ada foto dokumentasi kan, tapi dari jauh tuh. Nah, waktu itu juga saya rencananya pengen minta gitu kan foto-foto itu. Nah, nggak kesampaian gitu. Belum waktu itu ada beberapa foto yang bareng Nika. Nah, saya nggak dapat gitu. Nggak ketemu tim produksinya lagi kan. Nah, setelah itu ada rencana syuting, nanti kita mau ada ketemu lagi. Waktu itu kayaknya terlalu jadwalnya juga hektik, belum ketemu. Ya udah, saya nggak dapat fotonya. Padahal ada di situ foto on location barengan sama Nika dan sutradara dan lain-lain juga. Gitu. Dokumennya masih kalau dicari nih. Oh ya, nanti kita cari. Mungkin dari Fon. Iya, ini aku tadi ngelihat komen banyaknya minta ampun. Pertanyaannya sama sih sama yang Firman tadi tanyain gitu. Mereka tanya apakah ada foto behind the scene gitu katanya. Iya, sebenarnya ada. Tapi saya penasaran. Udah cukup lama, saya juga lupa waktu itu perusahaan productionnya apa. Ya semuanya di-keep ya, harusnya di-keep sama mereka. Okay. Pada saat itu saya kenal dekat sama fotografernya, mungkin semacam saya dekat sama Mas Edi Bogel tadi, ya saya mungkin bisa dibantu gitu. Iya, masih ketemu dulu, nanti minta deh fotonya. Karena pada saat itu kan si tim dari foto yang di location setnya ya bagian dari tim produksi mereka sendiri gitu, jadi karena aku kayak Oke. Dianggap nih anak banyak maunya. Oke. Enggak deh. Ada lagi Firman? Aku mau nanya lagi nih, kan karena Mas Yodi salah satu orang yang beruntung ketemu Nika langsung gitu kan, dan mungkin dalam waktu yang lama gitu kan. Nah, bisa definisikan sih, enggak sih Nika itu seperti apa? Mulai dari kepribadiannya, looks-nya, atau lebih detail lagi, kulitnya Nika putih loh atau matanya Nika, bisa nggak diceritain lebih detail lagi? Karena kita ini bukan orang yang seberuntung Mas Yodi gitu. Buat saya Nika tuh ya udah jelas cantik ya. Ya apalagi buat seorang Indonesian yang memang punya look yang cukup cantik gitu kan. Terus tapi menurut saya pandangan Nika tuh kan sendu ya matanya ya gitu. Jadi kayak senang aja buat
terus ngelihat Nika tuh, jadi kayak nggak bisa lepas gitu. Terus ya menurut saya sih seorang pribadi yang juga baik, ramah, dan menyenangkan ya, orangnya menyenangkan gitu. Kalau secara profesional menurut Yodi, Nika itu pekerja keras, idealis atau jelas. Dia tuh hard worker ya, dia pekerja keras sekali, dia multi talent, dia profesional, buat saya dia legend ya. Jadi dia tahu cara-cara bagaimana dia mencapai kesuksesan dari bawah. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras, itu udah pasti. Tapi itu pun juga harus didukung dengan skill, dengan attitude, dengan sikapnya gitu. Kalau kita untuk mencapai kesuksesan, kalau nggak ada talent, nggak ada skill, yaitu talent skill itu, dan juga attitude-nya nggak ada, sikapnya nggak ada, juga nggak intelijen, kayaknya nggak akan bisa jadi sukses. Nah, semua itu ada di Nike, dan kerja keras pastinya. Orang bisa ngelihat semua orang sukses, semua artis yang sukses, kelihatannya mereka hidupnya senang gitu kan. Kayaknya gampang. Enggak ada yang gampang. Semuanya tuh dicapai dengan kerja keras. Mereka nggak ngelihat banting tulangnya mereka, yang masa sebelum mereka terkenal kayak gimana, ya sama kayak Nike juga, dari mulai pemilihan ya kan, dari mulai gadis sampul. Ya itu kan di dunia modelingnya, terus ada tarik suaranya kan, ada juga lomba-lomba suara seperti itu di TVRI waktu itu juga kan. Ya itu kan semuanya perjalanannya tuh panjang sebenarnya, yang mungkin kalau nggak benar-benar ngefans nggak tahu tuh sebenarnya masing-masing artis tuh atau orang sukses perjalanan seperti apa. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan. Dan untuk seorang Nika Ardila yang sampai sekarang jadi icon dan legend di Indonesia, apalagi setiap tahun ada perayaan untuk mengenang memoriam dan lain sebagainya, sampai ke makamnya juga, sampai masih ada orang yang kesana untuk ziarah. Buat saya itu luar biasa sekali gitu. Dan nggak mungkin itu orang yang nggak kerja keras untuk ada di posisi itu bisa dengan gampang tuh nggak ada. Nggak gampang. Itu semuanya butuh effort. Oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan nih, Fon, jadi kayaknya semua tuh udah Nika nih paket komplit banget ya, Fon. Profesional kerja, terus cantiknya ada, prestasi ada, berbakat dan attitude. Nah, ini sehubungan dengan profesional kerja, Fon, karena Fon ini tadi sudah bahas tentang profesional kerja. Dan untuk Nika Ardila ID juga buat teman-teman yang lain, ini ada bukan rahasia ya, tapi ada satu hal yang mungkin kalian belum pernah tahu. Firman pernah dengar nggak? Maksudnya kalau sebenarnya Nika Ardila sendiri kurang puas dengan video klip Biarkan Cintamu Berlalu. Pernah dengar nggak? Belum sih, cuman dulu Mbak Ria Irawan cuman cerita kalau Nika itu orangnya kalau mau diapain ya udah jadi apa adanya aja gitu. Maksudnya dia nggak ngatur gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu. Dia nggak rewel. Dia cuman mau dijadiin apa ya udah gitu. Tapi untuk ceritanya tadi Mas tanya, aku sih belum tahu. Ya, ini dari beberapa cerita yang kita dengar juga, dan untuk Yodi juga khususnya karena Yodi pelaku di situ sebagai model video klipnya. Saking seorang Nika Ardila ingin memberikan yang terbaik, dia merasa justru video klip Biarkan Cintamu Berlalu itu buat dia belum maksimal. Padahal menurut kita udah bagus ya. Padahal menurut kita atau mungkin menurut Yodi atau menurut Firman sendiri, itu mah udah fenomenal, udah keren banget gitu ya. Iya dong. Betul. Udah dapat 2 penghargaan. Dan dapat 2 penghargaan, betul. Coba tapi di balik itu semua ternyata Nika kurang puas untuk hasil dari video klip Biarkan Cintamu Berlalu. Terus mungkin nih Fon, kita tanya ke Yodi ya, karena kebetulan Yodi ada di lokasi. Yod,
sempat dengar nggak kalau adegan yang di lorong itu yang dia sedang lari, itu kan dressnya dia sampai menjuntai ke bawah, ya? Iya, panjang. Betul. Kebetulan Yodi ada di lokasi. Apakah Yodi juga dengar bahwa sebenarnya waktu adegan itu Nike tersungkur jatuh karena nginjek gaunnya? Iya. Waktu itu saya baru mulai ingat memang ada kejadian itu ya. Tapi kan waktu Nike-nya lagi di shot saya kan lagi di ruang ganti tuh, lagi iniin makeup segala macam. Cuma memang kru ada yang bilang wah tadi sempat jatuh gitu kan, terus ada kejadian ini, jadi harus di reshoot lagi. Ya mungkin pada saat itu saya nggak mikir itu sesuatu yang matter sih gitu. Mungkin ada nggak parah gitu, jadi cuma ya mereka perbaiki lagi sedikit kostumnya atau tanya Nike-nya luka enggak gitu kayak enggak, nothing serius gitu. Oke. Ya mungkin di situ kali ada kekurang puasan Nike atau mungkin ya mungkin gitu. Dari Foni? Dari Foni mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak sih kalau untuk video klipnya. Ya, kalau dari ini? Ya, jadi sebenarnya ya ini untuk Firman juga sebagai pengurus Nike Ardila ID, bahwa ada satu kejadian saat dia lari, adegan di lorong itu dia keserimpet sama gaunnya dia sendiri.